everyone, video kali ini agak berbeda. Kali ini kita sesi gibah, oke? Buat kalian yang mau kirim cerita-cerita unik atau apapun itu, bisa inbox aku langsung di Facebook ini ya, di akun aku ini. Kalian boleh kirim dengan nama samaran kalian, gak apa-apa. Nanti aku angkat cerita kalian gitu ya. Oke, kali ini itu perselingkuhan yang menghancurkanku. Sebelumnya aku banyak mendengar kisah cerita-cerita tentang perselingkuhan. Ini sudah pernah terjadi pada saudara, teman, tetangga, dan film-film yang pernah aku tonton. Tapi aku tidak pernah membayangkan hal itu akan terjadi kepadaku. Wow. Kita samarin aja namanya Ika ya guys. Memilih menikah dengan orang yang biasa-biasa saja dalam artian tidak tampan dan tidak kaya, tujuanku adalah agar aman tidak terkena sakit hati diselingkuhi. Bagiku kehilangan orang yang kucintai itu sedikit menakutkan, maka aku memilih orang yang memungkinkannya kecil untuk berkhianat. Wow. Pikirku dulu bagi perempuan menikah adalah hal yang ditunggu-tunggu untuk menjadi tujuan terakhir hidupnya. Karena waktu itu aku jarang mendapatkan contoh sosok perempuan yang melajang dan berbahagia. Maka aku berkesimpulan kalau mau berbahagia maka aku harus menikah. Bagus juga pikirannya guys. Pasti akan otomatis dibahagiakan oleh suami, itu pikirku dulu. Dan tentu saja setelah itu aku membaktikan hidupku sepenuhnya untuk keluargaku, menyerahkan hidupku dan setia kepada suami. Kebahagiaanku, tujuan hidupku semua tergantung ke suami. Tetapi memegang prinsip seperti itu ternyata sangat fatal sekali, dan inilah hidupku yang dulu. Setelah pertengkaran kami, suami tidak pulang ke rumah. Aku bermimpi ia berada di suatu sambil memangku perempuan lain. Mimpi itu datang berturut-turut. Aku berpikir itu hanya karena aku gelisah karena ia tidak pulang ke rumah. Maklum ya guys, firasat istri. Ternyata setelah dia pulang, aku bertanya padanya dan dia diam. Suami adalah orang yang takut berbohong karena ia biasanya akan mengigau jika berbohong dan dia takut itu. Jadi jika ia diam maka artinya itu benar terjadi, dan kejadian-kejadian selanjutnya yang kutemukan seperti chat mesra di handphonenya sudah sering aku baca. Bukannya marah dan menjadikan hal itu masalah, aku malah diam dan merasa takut kehilangan suami. Aku menangisi diriku sendiri yang bernasib sial dan tidak punya nyali untuk marah karena tidak mau kehilangan laki-laki yang tidak setia seperti dia. Hebat juga masih bertahan. Tinggal di perantauan, tidak punya teman banyak, ditambah kondisi fisik yang tidak menarik setelah melahirkan membuatku makin terpuruk. Aku hanya punya suami dan dia ternyata hanya menganggap istrinya ini hanya mainan. Wow. Aku betul-betul tidak punya hal untuk mengalihkan pikiran agar tidak sedih jika suami bebas pulang malam atau tidak pulang dan bersenang-senang di pub. Itulah. Aku hanya bisa menonton acara televisi sendirian di rumah. Untuk ke kota perjalanan lumayan jauh serta memakan tenaga serta uang. Aku cuma bisa menangis dan berdoa kala itu. Suamiku tampaknya tidak menganggap itu sebagai hal yang besar. Ia ingin tetap punya istri, tapi tidak ingin dilarang jika menggoda perempuan lain, karena baginya itu cuma bagian dari keisengannya sebagai lelaki. Hebat juga lu ya. Kenapa jadi seakan hanya aku yang harus berpikir serius seperti ini, padahal ini bukanlah tentang perbuatanku, ini adalah perbuatan suamiku. Bagaimana jika dibalik aku yang menggoda laki-laki lain untuk iseng? Tentu dia akan membunuh aku dan anakku, mengingat temperamennya yang sangat keras. Tukang selingkuh temperamen, Masya Allah. Akhirnya waktu itu aku memberanikan diri untuk berbuat sesuatu. Aku memutuskan hubungan itu dan kutinggalkan semuanya. Setelah menikah aku jadi begitu rapuh dan menembok pikiranku sendiri bahwa hidupku hanya untuk suami. Aku lupa bahwa ia tetap saja hanya manusia, individu yang tidak bisa kuatur hati dan pikirannya. Walaupun menurutku ia adalah manusia yang tak punya komitmen. Inilah bedanya dia dengan aku. Aku adalah manusia dengan komitmen tinggi dan begitulah seharusnya yang ia lakukan. Namun bukan itu yang terjadi. Dan sekarang aku baru bisa tertawa ketika mengingat kenapa aku bisa hancur oleh laki-laki yang menganggap perempuan hanyalah salah satu bagian dari banyak pilihan kesenangannya. Nah, buat kalian yang gak pernah merasa bahagia sebelum menikah, jangan berpikir untuk menikah dulu ya guys. Oke? Terima kasih, bye-bye.